لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال تعالى في القرآن العظيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral hadirin, azani Allah wa iyyakum, jamaah yang semoga dimuliakan Allah. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali di tempat yang kita cintai ini. Mudah-mudahan pertemuan ini diridhai oleh Allah Ta'ala dan menjadi pertemuan yang mubarak, liqa'an mubarakan. Insyaallah kita akan melanjutkan penjelasan dari hadis kedua dari buku Arba'in Nawawi yang ditulis oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Masih di hadis Jibril sampai penjelasan rukun iman. Al-imanu billahi, iman kepada Allah Ta'ala, yang kemarin sudah kita sampaikan. Selama malam hari ini ya, kita lanjutkan al-iman bi malaikatihi, iman terhadap malaikat-malaikat Allah. Malaikat ini makhluk Allah Ta'ala, ciptaan Allah Ta'ala, ya, bukan seperti keyakinan orang-orang musyrik bahwa malaikat ini putrinya Allah, waliyadzubillah. Subhanallah, Maha suci Allah dari apa yang mereka katakan. Makhluk Allah Ta'ala yang mulia, yang dekat dengan Allah Ta'ala, diciptakan dari cahaya. Khuliqatil malaikah minan nur, malaikat diciptakan dari cahaya sebagaimana diterangkan dalam hadis yang sahih. Ya, bukan laki-laki, bukan perempuan, dan tidak memiliki hawa nafsu. Diciptakan Allah Ta'ala semata-mata untuk beribadah kepada Allah dan menjalankan tugas-tugas yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Dan malaikat ini, kalau kita lihat dalam Al-Quran dan Hadis, ya, memiliki ciri-ciri, ya, di antara dalam surah Fatir. Dalam surah Fatir ayat pertama, ya, Allah Ta'ala menjelaskan bahwa malaikat ini memiliki sayap. Ya, ada yang 2, ada yang 3, ada yang 4, bahkan lebih. Malaikat Jibril memiliki 600 sayap. Ya, dalam hadis juga diterangkan, wa innal malaikah la tadau ajnihataha li talibil ilm ridwan bima yasna. Ya, para malaikat ini hadir dalam majelis-majelis ilmu, ya. Para malaikat yadau ajnihataha, ya, meletakkan sayap-sayapnya. Maksudnya adalah menaungi dengan sayap-sayapnya. Ini wajib kita imani. Dalam majelis ilmu, para malaikat hadir, lalu mereka menaungi dengan sayapnya. Ridwan bima yasna, ya. Karena ridha dengan yang dilakukan oleh mereka yang duduk dalam thalabul ilm, dalam tafaqquh fiddin. Mereka mendoakan kebaikan. Demikian juga orang-orang yang intidharus shalah ba'da shalah,
yang duduk di masjid nunggu sholat berikutnya, ya, mereka belum berhadas, mereka tidak mengganggu orang, ya. Samping dosa-dosanya digugurkan, diangkat derajatnya oleh Allah, para malaikat juga hadir di situ mendoakan, ya, mendoakan kepada orang-orang tersebut. Ya, jadi ini diantara ciri-ciri yang disampaikan dalam Al-Quran maupun dalam hadis. Dalam hadis tadi disebutkan, ya, la tadau ajnihataha, ya, mereka para malaikat menaungi dengan sayap-sayapnya kepada para thalabul ilm. Para malaikat juga di antara sifatnya, ya, memiliki tangan, ya, biaidi safarah kiramim bararah, biaidi safarah, di tangannya para malaikat, kiramin bararah, dan sifat-sifat yang lain yang disebutkan di dalam nas. Kemudian jumlahnya ini sangat banyak, tidak ada yang tahu berapa jumlah malaikat melainkan penciptanya malaikat, ini Allah Ta'ala, ya. La ya'lamu junuda rabbika illa huwa, tidak ada yang tahu jumlah junud, ya, jumlah tentaranya Allah Ta'ala, itu para malaikatnya, illa huwa, kecuali hanya dia, kecuali hanya Allah Ta'ala. Sehingga dalam hadis yang sahih, di langit ini tidaklah ada satu ruang, ya, 4 jari, melainkan di situ ada malaikat yang sujud pada Allah Ta'ala. Kita bisa bayangkan luasnya langit ini. Sedangkan langit juga ada 7 saf, dan setiap langit ada penjaga-penjaganya dari para malaikat, ya. Makanya tidak terhitung jumlah malaikat ini, ya. Di langit juga ada Baitul Ma'mur, Ka'bahnya para malaikat. Kalau di bumi ada Ka'bah, di mana, ya, orang-orang Islam mereka berkiblat ke sana, ya, dan tawaf di Ka'bah, ya. Di langit juga ada Ka'bah Baitul Ma'mur, ini Ka'bahnya malaikat, ya. Di situ setiap hari 70.000 malaikat datang. Mereka sujud, ibadah pada Allah Ta'ala. Keluar, nanti ganti lagi malaikat yang baru, yang sudah keluar tidak akan masuk lagi. Itu tiap hari 70.000 malaikat sujud, yang sudah keluar tidak masuk lagi, ganti malaikatnya lagi yang baru. Setiap hari. Sekarang sudah berapa hari? Dari sejak Allah menciptakan alam semesta ini sampai hari ini, yaitu hari Jumat. Sekarang di Jumat atau Kamis? Hari Jumat, ya. Karena kalau perhitungan Islam batu paranya Pak, ya. Kalau ada angin ke sini, batu bara dari sini, ya. Ini kita juga bisa lihat di surah Al-Fajr, Allah Ta'ala mengatakan, waji'a yawma idzin bi jahannam yawma idzi yatadzakkaru al-insanu wa anna lahu dzikra yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Waji'a yawma idzin bi jahannam, didatangkan nanti pada hari itu neraka jahanam. Yauma yatadzakkarul insanu wa anna lahu dzikra, pada hari itu manusia ini pada ingat, pada sadar, tapi sudah tidak bermanfaat lagi sadarnya mereka. Ya laitani qaddamtu li hayati, duhai seandainya dulu aku di dunia ini beramal kebaikan. Ini ikhwatul iman, bagaimana neraka ini didatangkan? Antum bisa lihat di tafsir Ibnu Katsir, ya.
Di situ dijelaskan ada hadis sahih riwayat Imam Muslim bahwa malaikat itu diseret oleh berapa malaikat? Neraka jahanam ini memiliki sabu alf zimam, 70.000 zimam, tali kendali. Jadi neraka ini makhluk Allah. Neraka bisa berbicara dengan izin Allah Ta'ala. Waji'a yawma idin bi jahannam. Pada hari itu neraka jahanam didatangkan. Itu dengan diseret oleh para malaikat. Ya. Nabi SAW menjelaskan neraka jahanam ini memiliki 70.000 zimam, ya, tali kendali. Kemudian walikul zimam, setiap satu tali kendali ini ditarik oleh 70.000 malaikat. Berarti berapa jumlahnya malaikat? 70.000 kali 70.000. Berarti 4.900.000.000. Betul ya? Bener? Ya. Mas Enggih berarti biasa ngitung duit ini. Ya, Masya Allah. 70.000 kali 70.000, ya. Jadi neraka jahanam ada memiliki 70.000 ya zimam, tali kendali. Setiap satu tali ini ditarik oleh 70.000 malaikat. Berarti jumlah malaikat yang menarik neraka jahanam berapa? 70.000 kali 70.000. 7 kali 7 49. Ya, berarti 4.900.000.000. Itu yang ditugasi suruh narik neraka tok itu. Belum nanti ada ya yang menjaga neraka, yang ditugaskan untuk menyiksa orang di neraka, belum nanti di surga dan yang lain. Dan ini juga menunjukkan bahwa neraka jahanam ini makhluk Allah Ta'ala yang dikhususkan untuk menyiksa orang-orang yang kafir pada Allah, orang-orang yang durhaka, ya, ahli maksiat. Menunjukkan bahwa neraka ini bentuknya itu sangat besar. Sampai-sampai untuk menariknya ini ada 4.900.000.000. Sedangkan satu malaikat saja, kalau sebagai ukuran adalah malaikat, misalnya hamalatul arsy, dalam hadis yang sahih Nabi SAW beliau mengatakan, aku diizinkan untuk menceritakan salah satu malaikat dari hamalatul arsy, malaikat yang memikul arsy. Ya, innama baina zahmati udhunaihi ila atikihi masyiratu 7.000. Jarak antara kuping dengan pundaknya ini 700 tahun perjalanan. Jadi berjalan, kalau dulu pakai kuda atau pakai onta, 700 tahun. Itu jarak antara ya syahmah ini nih. Ya, sampai atikihi, yaitu pundaknya, kuping sama pundak ini jaraknya 700 tahun perjalanan. Kalau ukuran Nabi SAW bersabda di zaman dahulu itu memakai onta atau memakai kuda, kita bisa bayangkan berarti apa, 700 tahun. Kita tidak bisa membayangkan bentuk malaikat yang begitu besar. Ya. Belum malaikat Jibril yang memiliki ya situmi'ah jinah, memiliki 600 sayap, ya, menutup langit, tutup dengan sayapnya. Ya. Dengan kita melihat
bagaimana besarnya makhluk-makhluk Allah seperti ini menunjukkan tentunya penciptanya ini Allah Ta'ala maha besar. Allahu Akbar, Allah maha besar. Termasuk adalah yang maha besar dari sisi zatnya. Ini. Jadi waji'a yawma idzin bi jahannam, pada hari itu nanti di hari kiamat akan didatangkan neraka jahanam. Dengan apa? Diseret oleh malaikat yang jumlahnya tadi. Ya. Neraka ini memiliki 70.000 zimam tali kendali. Setiap satu tali ditarik oleh 70.000 malaikat. Nah, ketika itu yatadzakkarul insan. Manusia ini pada sadar. Tapi sudah tidak ada manfaat lagi. Ya. Karena ya tidak bisa kembali ke dunia untuk memperbaiki lagi. Makanya ya laitani qaddamtu li hayati. Laita ini litamani, sesuatu yang mustahil, angan-angan kosong. Dalam bahasa Arab ya. Laita termasuk isimnya apa? Akhwatnya apa? Saudaranya? Inna. Ya laitani qaddamtu li hayati. Ini penyesalan. Nah, yang menyesal ini tidak hanya orang-orang kafir. Kalau orang kafir menyesal ini ya jelas. Sampai-sampai mereka minta kepada penjaga neraka itu Malik, ya Malik, sampai itu sudah mentok terakhir kalinya, minta dimatikan. Ya, sebelumnya meminta supaya diberi kesempatan hidup di dunia sebentar saja. Lima a'mal shalihan fima taraktu, agar aku bisa beramal soleh yang dulu pernah aku tinggalkan. Nyesel. Ya. Itu orang-orang kafir. Ternyata kalau kita lihat dalam tafsir Ibnu Katsir, yang nyesel ini tidak hanya orang-orang kafir saja. Yang nyesel tidak hanya orang-orang ahli maksiat. Tapi yang menyesal ternyata juga ada di kalangan mereka orang-orang baik. Orang-orang yang soleh tapi menyesal. Lalu apa kalau sampai menyesal? Di situ Ibnu Katsir mengatakan menyesal yaitu kenapa dia dulu ketika di dunia tidak memperbanyak amal soleh, padahal masih ada kemampuan untuk memperbanyak amal soleh tersebut. Jadi nanti menyesal. Seperti kita misalnya ini, makanya dengan kita belajar seperti itu, kadang-kala kita tadabbur, baca ini, ingat ngukurnya ke kita, ya Allah. Kadang-kala begitu ya. Tapi nanti ya lain hari lupa lagi karena kesibukan, ya karena ini. Makanya thalabul ilm itu terus. Yang namanya menuntut ilmu itu tidak hanya sekedar yang belum diketahui menjadi tahu, bahkan juga yang sudah tahu ini supaya lebih tahu lagi karena diingatkan. Kita kadang sudah tahu tapi lupa, lalai. Inilah manusia, gitu ya. Nah, jadi yang menyesal tidak hanya orang-orang jahat saja, orang-orang ahli maksiat, orang kafir, tapi juga orang soleh. Menyesal kenapa? Dulu ada kesempatan dan kemampuan untuk lebih banyak beramal soleh, tapi dia mencukupkan hanya itu saja. Kita di dunia punya kesempatan untuk sholat, ada yang wajib. Ya, kita punya kesempatan dan punya kemampuan untuk sholat sunnah. Tapi ternyata ada orang hanya mencukupkan yang wajib saja. Nanti dia menyesal. Ya Allah, kenapa dulu saya tidak sholat sunnah? Bersedekah misalnya, mampu dia bersedekah 1 juta. Kenapa yang dikeluarkannya 100.000? Nanti menyesal. Ya Allah, padahal dulu saya mampu untuk bersedekah itu. Ya, kecuali kalau memang tidak mampu ya. Artinya mampu, kenapa yang aku keluarkan hanya segitu? Nah, itu penyesal itu di akhir. Tidak ada menyesal itu di depan.
Kenapa menyesal? Ya tentunya karena walaupun mereka ini ya selamat dari neraka, tapi kan surganya tentunya tidak akan sama dengan, karena surga kan bertingkat-tingkat, Pak. Ya, surga bertingkat-tingkat. Tentunya juga fasilitas, ya, kenikmatan apa yang ada di surga juga berbeda. Sehingga orang-orang yang dulu punya kesempatan dan kemampuan untuk lebih banyak berbuat baik, tapi mencukupkan hanya itu, dia kan gelo berarti yo. Padahal saya harusnya bisa tingkat di atas tuh, kan gitu maksudnya, ya toh. Tapi gara-gara dulu tidak saya lakukan, saya dapatnya surga begini. Walaupun itu sudah alhamdulillah, Pak. Ya, ini. Jadi ya, yang menyesal tidak hanya orang-orang kafir saja. Ya. Intinya di situ ya, titik poinnya ya, supaya ada gambaran bahwa malaikat ini jumlahnya sangat banyak sekali. Sekedar untuk yang narik neraka jahanam saja itu jumlahnya sudah 4.900.000.000. Kalau 70.000 kali 70.000, begitu ya tadi. Ya. 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 Sehingga ya perlu untuk diingatkan ya, di masyarakat ini ya sudah salah di dalam ini kan, seakan-akan jumlah malaikat hanya 10. Dari TPQ, TK, SD diajarkan ya Jibril, Mikail, Israfil, Munkar, itu tok. Selain itu tidak ada malaikat. Nah, makanya perlu untuk kita sampaikan bahwa malaikat ini jumlahnya banyak. Di surah Al-Mudaththir tadi Allah sudah menjelaskan, wa ma ya'lamu junuda rabbika illa huwa. Tidak ada yang tahu jumlah junud ya. Junud itu sama dari jundi ya, tentara. Maksudnya tentara ini tentara Allah, itu malaikat. Tidak ada yang tahu jumlahnya kecuali hanya Allah. Ya. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala. Dan sifat-sifatnya tadi sudah kita terangkan, diantaranya memiliki sayap, ya. Ciri-ciri fisiknya Pak ya, memiliki tangan, memiliki ya mata, memiliki telinga, pundak. Tadi kan disebutkan jarak antara telinga dan pundaknya itu berarti menunjukkan malaikat punya telinga, punya pundak. Ya. Adapun ciri-ciri sifat-sifat atau akhlaknya, diantaranya malaikat punya rasa malu, ya, punya rasa malu. Dari mana kita tahu? Ya tentunya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melalui hadis-hadis yang sahih. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah duduk tersingkap petis sama ini apa, pahanya kelihatan. Datanglah Abu Bakar masih utuh, Umar masih utuh, giliran Utsman datang dibetulkan. Makanya ada yang tanya, kenapa Aisyah kalau tidak keliru bertanya, kenapa ya Rasulullah tadi Abu Bakar datang engkau masih tetap seperti itu, Umar datang seperti itu, giliran Utsman datang seperti itu. Giliran Utsman datang engkau perbaiki, ya, ditutupi ininya. Ya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, beliau mengatakan, ya, ala astahi min rajulin tastahi minhul malaikah. Ya, apa kamu tidak malu ya ketemu dengan laki-laki yang mana malaikat itu juga malu dengan dia, laki-laki itu. Yang dimaksud adalah Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Ini juga menunjukkan bahwa malaikat memiliki sifat malu. Ya, memiliki sifat malu. Demikian juga malaikat ya memiliki sifat tidak senang dengan bau-bau yang tidak sedap. Ya, malaikat tidak suka dengan bau-bau yang tidak sedap. Sebagaimana kita manusia juga tidak senang kalau ada bau yang tidak enak. Ya.
Maka disebutkan dalam hadis Nabi SAW melarang seseorang yang habis makan bawang, ya belum dibersihkan mulutnya, ya masuk ke masjid, maka dilarang oleh Nabi SAW. Kenapa? Akan mengganggu yang ada di masjid. Tidak hanya manusia yang terganggu, tapi juga para malaikat. Karena di situ Nabi SAW menjelaskan fa innal malaikah tata'adza kama yata'adza bihi banu Adam au kama qala. Sesungguhnya para malaikat terganggu dengan bau-bau yang tidak enak sebagaimana terganggunya manusia. Nah, hadis ini juga menunjukkan berarti malaikat punya sifat tidak senang dengan bau-bau yang tidak enak. Ya, bau. Tidak hanya bawang, bau rokok. Ya, ini. Kalau bawang saja yang baunya tidak membahayakan kesehatan. Tidak ada penelitian ya bau bawang menyebabkan kanker, impotensi, serangan jantung, tidak ada Pak ya. Tapi kalau rokok ya gede bahkan membunuhmu gitu kan. Tapi tidak ada ya, bau bawang membunuhmu tidak ada. Justru bawang ini malah jadi herbal ya, menurunkan kolesterol gitu kan dan seterusnya ya. Jadi kalau bau bawang saja yang ini tidak ada madarat bagi kesehatan, hanya sekedar baunya tidak sedap, ganggu orang ya, itu dilarang. Apalagi bau-bau yang sudah bau plus menimbulkan madarat, membahayakan kesehatan. Ini asap rokok kan ijma, ya enggak, sepakat. Tidak hanya orang Islam saja, termasuk orang kafir juga ijma, sepakat. Bahkan bosnya pabriknya juga sepakat. Makanya ditulis di situ. Rokok itu membunuh, membahayakan dan seterusnya. Ya, tentu lebih dilarang lagi. Ya, apalagi sampai ya di masjid, tempat suci. Di situ tidak hanya ada manusia, tapi juga ada para malaikat. Ya, naudzubillah min dzalik. Kan mereka merasa tidak bersalah. Merasa tidak bersalah, bangga. Ya, sampai yang seberapa waktu yang lalu dikirimi, ya mungkin iseng atau apa gitu, di grup bahasa Arab itu kan campur wayang, ada yang dari ikhwan kita, ya, itu di videonya baca kitab Fathul Mu'in atau apa gitu, rambutnya gondrong segini sambil merokok pakai tangan kiri. Baca ini kan waliyadzubillah. Mungkin pernah lihat saya dikirim itu astagfirullahaladzim, di video gitu ambil rokok tangan kiri push, nanti baca kitabnya, dibaca, ingin menunjukkan bahwa saya ini dulu pernah di pesantren, di santri ya, bahkan ada tatonya, rambutnya segini, bisa baca kitab Hudul. Waliyadzubillah. Ya, jadi itu diantara apa namanya sifat-sifat para malaikat. Dan para malaikat ini menyertai kita setiap hari. Para malaikat ini menyertai kita setiap hari. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam salah satu suratnya, lahu mu'aqibatun, manusia ini memiliki mu'aqibat. Mu'aqibat ini yang silih berganti datang. Mu'aqibat maksudnya para malaikat yang datang silih berganti. Min baini aidihim wa min khalfihim, dari depan dan belakang mereka. Ya, menjaga kita dengan perintah dari Allah Ta'ala. Dan ada shiftnya.
Ya. Ada yang tugas siang hari, ada yang tugas malam hari. Nanti pertukaran shiftnya adalah di waktu asar dan di waktu subuh, sebagaimana diterangkan dalam hadis yang sahih. Jadi yang jaga dari subuh sampai asar itu nanti naik ke langit. Ya. Yang jaga dari malam sampai pagi turun. Yang naik ditanya oleh Allah Ta'ala dan Allah Maha Tahu. Yang kau tinggalkan hambaku dalam keadaan apa? Maka malaikat mengatakan, aku tinggalkan mereka, ya, mereka sedang sholat, yaitu sholat subuh. Sebaliknya juga nanti ketika sholat asar, aku tinggalkan sholat asar. Dan ini terus, jadi menyertai dia setiap hari itu, setiap orang itu ada malaikat yang menyertainya. Di samping ada jin qarin juga ada malaikat. Depan belakang jaga kita. Kalau ya Allah mengatakan bahwa sesuai dengan catatan takdirnya ini orang itu celaka, maka malaikat yang menjaga kalau celakanya dari depan, maka malaikat yang menjaga depan akan menghindar sehingga dia terjadi misalnya musibah atau yang lain. Kalau nanti yang dari belakang, malaikat yang jaga ini akan biarkan dia sesuai dengan catatan takdirnya. Setelah diberitahu, karena malaikat ini pun tidak tahu catatan takdir yang ada Lauhul Mahfuz. Ya. Mereka tahu ketika Allah beritahu. Ya. Makanya kita bersyukur pada Allah Ta'ala bahwa setiap dari kita manusia ini ya, didampingi oleh malaikat. Ya, kita tidur, kita bangun, kita di masjid, kita di jalan, malaikat selalu. Ya, bergantian siang dan malam. Shiftnya ini bergantian di waktu subuh dan waktu asar. Yang jaga siang nanti di waktu asar naik. Ini yang jaga malam nanti di waktu asar naik. Seterusnya seperti itu. Allahu ta'ala alam shawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Ya, insyaallah bisa kita sambung nanti di lain kesempatan. Ya, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.